Belum. Udah biarin dia ngapa lah ilah lo jadi orang baru. Alhamdulillahirobbilalamin kayak amat. Ini udah biarin aja. Aduh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjut pengajian kita. Ya memang kadang-kadang trouble lah Yasin pakai kayak bocah. Yasin mau tuh. Baik, sekarang halaman 102. Tambihun hadza tambihun. Bermula ini itu satu tambih, peringatan. Zakarul ulama'u minal akhwalil lati tubahu fiyal ghibah lil maslahah. Zakaro dalam menyebutkan siapa al-ulama'u, ulama ini jarang yang tahu nih. Minal akhwali nyatanya dari hal-hal. Allati yaitu akhwal tubahu yang diperbolehkan fiha di dalam alati apa al-ghibah itu ghibah. Ada beberapa tempat yang ngomongin orang ghibah itu dibenarkan, diperbolehkan gitu. Tujuannya lil maslahati, untuk kemaslahatan. Nah, diantaranya maslahat itu al isti'anatu ala taghyiril munkari. Satu, al isti'anatu minta pertolongan ala taghyiril munkari, atas merubah kemungkaran. Nih contohnya begini, umpamanya ada perbuatan kemungkaran, orang itu melihat, yang lain nggak tahu. Maunya rumah ono buat sarang perjudian umpamanya, kan yang lain nggak tahu. Kamu nggak dilaporkan ke RT. Lapor ke RT itu kan sama dengan membuka aib rumah tersebut kepada RT. Itu kan ghibah namanya. Tapi untuk taghyirul mungkar itu boleh. Paham nggak maksudnya? Tuh, itu yang pertama. Waradul asi, dan mengembalikan orang yang maksiat ila shawabi, kepada kebenaran. Ada orang benar, ya kan? Umpamanya Habib Alpin, wah, taat dalam tanda kutip luar biasa. Aska ngelihat, wah, jam sekolah, bukannya sekolah, malah iktikaf. Iktikafnya bukan di masjid, di jembatan jalan tol. Suka begitu bukan, Kong? Suka begitu bukan? Lah iya. Kalau Aska diam, dosa. Karena melihat kemungkaran dia. Apa mungkar? Jembatan tol. Lo emang mau jadi apaan? Nah ya kan? Nah itu maksudnya radul asi, mengembalikan orang yang brengsek ila shawabi. Brengsek itu brengsek gitu ya. Ila shawabi, kepada kebenaran. Lu pasti begitu kan? Iya. Oke. 5, kepada orang yarju, yang mengharap siapa orang yang lihat, kudratahu, pada kemampuannya, man ala izalatil mungkari, atas menghilangkan perbuatan mungkar. Perkataannya begini, fulanun itu buang hamzahnya, masa fali anna, fulanun bermula fulan
ya malu kada. Fasjarhu, maka cegahlah siapa kamu hu pada fulan. Fazhar, maka cegahlah kamu hu pada mungkar anhu dari fulan. Aska nggak berani negor Alpin, lapor ke Kevin. Nah, itu Alpin yang murah, yang nyamperin, yang ngomelin. Paham maksudnya? Itu rumus. Lah ngasih tahunya nggak atas dasar kebencian, nggak atas dasar apa yang aneh-aneh. Tujuannya ya untuk mengantarkan si Alpin yang memang orangnya brengsek dari Kupang supaya kembali kepada jalan yang benar. Nyambung maksudnya? Nggak ada kebencian apa-apa, nggak ada unsur ini dan itu ya, semuanya begitu. Kayak kemarin Aska, apa? Alpin, Erwin ke Sukapura, lu masih bocah, ya kan? Orang yang ngelihat, udah ngelihat, ya kan? Nah, nggak boleh didiamkan. Kenapa? Jangan menyepelekan kebohongan yang kecil. Karena kebohongan yang kecil akan bisa ngerembet menjadi kebohongan yang besar. Kebohongan yang besar bisa ngerembet kepada kebohongan yang lebih besar dan seterusnya. Nah, di situ maksudnya. Ngapain kita mesti harus bohong? Iya kan? Wa nahu dzalika, dan seumpama itu semua. Wa yakunu, dan ada apa maksudnya orang yang melihat, iza latal mungkari, itu semata-mata menghilangkan kemungkaran. Fa illam yuksad, maka jika tidak dimaksudkan apa dzalika itu izalatul mungkar, karena maka ada apa ghibahnya, haroman itu haram. Nah, simbolnya watubahul ghibatu wa ingkanat muharramatan fi sittati akhwalin. Ini jarang yang paham nih. Wah, apa namanya, watubahu, dan dibolehkan apa al-ghibatu ghibah, ngomongin orang. Wa ingkanat, dan sekalipun ada apa al-ghibah, muharramatan itu diharamkan, fi sittati akhwalin, dalam 6 beberapa keadaan. Ghibah itu hak diperbolehkan, padahal asalnya haram. Nah, itu dibenarkan, maksudnya dibolehkan dalam 6 hal. Pertama, awaluha, bermula awalnya sittatu akhwal, at-tadhallumu, itu merasa terzolimi. Faya juzu, maka boleh lil mutadzallimi, bagi orang yang teraniaya, terzolimi, apa ayyatadzallama, apa bahwa mengadu terzolimi siapa mutadzallim ila sultani, kepada sultan, awil qadhi, atau qadhi. Qadhi itu kalau sekarang oke, yang terdekat lah. Qadhi itu kalau untuk konteks sekarang itu kan penegak hukum, ya bisa polisi, gitu loh. Ya tepatnya sekarang ya polisi, gitu loh. Nah, kalau sekarang bahkan ada kementerian yang khusus menangani perempuan, anak-anak dan perempuan tuh. Kelapor wa ghairihima, dan lainnya sultan dan qadhi. Ya, sultan itu adalah gambaran representasi daripada pemerintahan. Oh, ila sultani, ke sultan. Sultannya maksudnya pemerintahan. Fayadkur, maka menyebutkan siapa orang al-mutadzallim, berkatanya begini, anna fulanan zolamani, sesungguhnya fulan itu zolama, menganiaya siapa fulan ini kepadaku. Wa fa'ala bi kadza, melakukan siapa fulan bi kepadaku kadza, seperti ini. Au akhadha, atau mengambil siapa fulan li kepadaku kadza, seperti ini. Au nahu dzalika, atau seperti itu. Nyambung kan? Si fulan berbuat saya gini itu kan menjelekkan fulan di hadapan polisi, di hadapan raja, itu dibenarkan karena kezaliman.
Saniha bermula keduanya sitah. Al isti'anatu itu meminta pertolongan. Ala taghyiril mungkari atas merubah kemungkaran kama qaddamna. Kama sebagaimana keterangan qaddamna yang telah mendahulukan siapa kami pada ma. Saliswa bermula ketiganya sitatu asya. Al istifta'u itu meminta fatwa, minta petunjuk. Bi ayyakula gambarannya berkata siapa orang itu salah itu lil mufti gitu loh, tambahin itu kan lil mata, lil mufti, nyambung kan? Setelah mem fa lil mufti itu masa lil fata, ya enggak? Lil fata, lil mata lagi malah, ya enggak? Tambahin fa. Orang yang memberi fatwa, maksudnya mufti, kitab kalian salah. Nah, yang memberi fatwa itu kan ya mufti. Nah, berkatanya begini, zolamani abi, mendolimi ini kepadaku siapa abi bapakku, au akhi atau saudaraku. Ada bapaknya, apalagi bapak tiri, main ngombleng, main kasar. Bahkan sekarang tidak sedikit bapak tiri bahkan menzinai anak tiri, iya kan? Au akhi atau saudaraku, ya sama saudara tiri itu banyak sering kejadian saat ini. Au fulanon atau fulan bikada dengan seperti ini. Fahallahu dzalik amla wa ma tariqi fil khalasi minhu. Fahallahu, maka apakah itu tetap bagi bapak atau abi au akhi au fulan zalika bermula kebenaran itu. Si fulan begini, bapakku begini, saudara laki-lakiku begini. Apakah itu benar? Boleh begitu amla atau tidak? Umpamanya ngambil hartanya. Itu jangan mainan. Tanahnya dijual atau motornya diambil paksa. Udah lu masih ini. Ngerti maksudnya? Nah itu dia nggak berani menentukan, lapor ke orang. Nah itu kan menceritakan kesalahan orang lain ke yang lain, itu kan namanya siapa nih? Yang barusan lewat tuh bukan parah itu. Lu mah. Nah, itu nggak boleh gitu. Fahada wama khoriki, wama dan itu apakah toriki bermula jalanku fil kholasi dalam terbebas minhu dari perbuatan tadi. Watahsilu haki dan cara menghasilkan hakku, wataf'u zalmi dan menolak kedoliman. Oh siap beri, ini dariku. Sinten? Oh nggih. Terus ini kalau nggak salah sekarang jadwal saya nambahin dikit. Oh. Oke, matur nuwun. Nggih, sampun bari, nggih. Nggih, kan nih. Lah serain maknya. Nyambung kan? Terus mana tadi? Nah, itu jadi melaporkan seperti itu, tapi yakinkan memang yang dilaporkan benar. Jangan malah mengada-ada lah. Kalau mengada-ada nggak beres, gitu loh. Mana tadi? Udah wasaniha ya. Wataksil oke, kada wakadzalika dan seperti itu boleh laporan tadi kepada mufti abi au akhi au fulan zolamani kada. Qauluhu
bermula ucapannya istri suaminya, gampangnya orang, ini ganti laki-laki yang lapor, zaujati taf'alu kadza. Kadza zaujati bermula istriku taf'alu melakukan ma'i bersamaku kadza. Oh, istri sekarang udah nggak mau, masa udah nggak mau ini, malah sopang-soping ke mall, pinjaman online segala macam. Wah, nah, itu kan suami ngomong begitu, ngaporin istri kan gitu kan. Nah, sebaliknya istri kok lapor, wazauji itu yaf'alu, kurang titik itu, yaf'alu ma'i kadza. Wazauji dan bermula suamiku, yaf'alu itu berbuat, ma'i bersiapa zaud, ma'i bersamaku kadza. Lakinya kok lapor, soal istrinya juga lapor, lah udah nggak beres, gila udah dua-duanya, ya kan? Tapi itu jadi kenyataan. Nyambung nggak? Kan sekarang udah lagi musim ngetren. Fahadha, maka bermula ini semua jaizun itu boleh lil hajat karena hajat kebutuhan. Yang paling bener apa? Ya nggak usah lapor, dalam arti nggak usah lapor, nggak ada perbuatannya. Paham nggak maksudnya? Nah itu gambaran dari kebenaran. Ono apa? Mendiri di atas kota Kamal. Oh, oke. Rabi'uha bermula keempatnya 6, sitatu asya. Tahdzirul muslimina itu memperingatkan kaum muslimin. Minasyarri nyatanya dari keburukan. Minasyarri nyatanya dari keburukan atau bisa diartikan kejahatan. Minasyarri dari kejahatan atau keburukan. Mana tadi? Wa nasihatuhum, dan memberi nasihat muslimin, kaum muslimin. Memberi nasihat muslimin bi anna zalika, dengan sesungguhnya itu semua, bi anna zalika, dengan sesungguhnya itu semua, min wujuhin begitu ya. Wadzalika, dan bermula itu tahdzirul muslimin wa nasihatuhum min wujuhin itu dari beberapa sisi. Minha itu diantara wujuh jarhul majruhina, itu mencela, mencacat. Ini berarti kan ini ilmu mustalah hadis, kalian belum pada tahu, ini mumpung pas pembahasannya. Yang keempat yang diperbolehkan ghibah, itu memperingatkan kaum muslimin dari bencana, dari keburukan, dari kejelekan. Maksudnya memperingatkan kaum muslimin itu bagaimana? Nih ilmu mustalah hadis, dengerin. Termasuk memberi nasihat. Nah, cara memperingatkan dari keburukan dan memberi nasihat kepada kaum muslimin itu ada beberapa event, ada beberapa kesempatan. Di antaranya adalah jarhul majruhina, mencela orang-orang yang memang harus dicela, mencacat orang yang harus dicacat, bukan untuk menjelekkan, tapi ini demi menjaga eksistensi berita. Minar ruwati, nyatanya dari para perawi. Ruwat zamannya rawin, semalam udah saya sebutin, finahwi ramin zutirodin fu'alah. Lu tulis ruwatun, belum tentu lu paham kalau itu zamannya rawin, bengong aja lu. Minar ruwati, nyatanya dari perawi, lil hadisi, kepada hadis. Perawi hadis orangnya jorok, ngerti gak?
makan di jalan, pacaran, mamanya, paham? Itu masalah prinsip dalam urusan agama. Karena yang dibawa sama dia adalah kalam Rasul. Kalam Rasul ini dipindah, maksudnya diriwayatkan dari orang-orang yang bisa dipercaya. Termasuk penyelewengan terhadap perempuan. Itu adalah bentuk kaitannya kejelasan dan ketegasan al-jarhu wa ta'dil. Paham maksudnya? Udah nggak boleh dipakai sama sekali dalam ilmu mustalah hadis karena dia nggak bisa dipercaya, dia maksiat. Nyambung itu, tegas. Itu namanya al-jarhu wa ta'dil, mencela seseorang dan menyebut membela kalau dia itu baik. Itu di dalam agama jelas, begitu loh. Wasyuhud, dan untuk kesaksian. Saksi itu harus orang yang adil. Jangan saksi asal dia laki-laki dewasa. Kerjaannya aja mabuk buat saksi. Itu namanya nggak bener. Ngerti kan? Makanya orang kadang-kadang jadi saksi pernikahan. Mentang-mentang saudaranya dianggap tua. Nggak boleh seenaknya sebenarnya. Wadhalika, dan bermula itu jarhul majruhin. Jaizun, itu boleh. Biijma'il muslimina, dengan kesepakatan kaum muslimin. Lu majuan dikit kong. Bal wajibun, bahkan wajib, lil hajati, karena ada hajat. Wa minha, dan itu diantara wujuh, idza syawaroka, bermula ketika mengajak musyawaroh kepada kamu, siapa insanun, seseorang, manusia, fi musaharatihi, dalam konteks musaharoh, bebesan. Bebesan itu kan berarti ada anak mantu, ada mertua, segala macam. Nah, calon mantunya bagaimana? Calon mertuanya bagaimana? Baik apa tidak? Selidik. Orang yang diajak ngomong seperti itu harus membuka kejelekan calon mertua ataupun calon mantu atau calon besan apa adanya. Nggak boleh ditutup-tutupin. Paham nggak maksudnya? Umpamanya calon mantunya kerjaannya begini-begini jelek, sebutin kalau itu dia jelek. Kenapa? Karena itu nanti akan ngembet kepada rumah tangganya dan kaitannya nanti udah nikah punya anak, nasib anak yang dipertaruhkan. Paham nggak? Jelek ngomong jelek. Oh, dia tukang nyolong, ada duit, umpamanya kotak amal kok diembat. Katakan kalau jelek. Oh. Au musyarakatihi, musyarakah itu kerjasama. Mau dititipin duit. Nih, ayo kerjasama. Kan saya kok sering punya duit, orang utang janji 4 hari, sampai sekarang udah berjalan 4 tahun. Awalnya itu jeblosin sama teman-teman juga. Udah kasih aja. Enggak boleh. Kalau memang kelakuannya si fulan itu kurang ajar, apalagi kaitannya untuk menjebak orang lain, nah itu enggak dibenarkan. Nyambung maksudnya? Wih, paham kan? Itu musyarakah, interaksi sosial sama dengan muamalah, gitu loh. Itu ada itu. Wa ida'uhu wa muamalatuhu. Loh. Muamalahnya wajib, maka wajib alaika, atas kamu, apa, antazkuro, bahwasanya ida itu auda ayu diuidan tuh titip menitip gitu loh. Kan saya nitip ya, kan dulu dibenarkan orang mau naik haji. Kalau dulu kan belum ada bank kan, menitipkan hartanya. Nah, dia dititipin bisa amanah apa enggak gitu loh maksudnya. Itu ida. Auda ayu diuidaan itu loh. Wajib, maka wajib alaika, atas kamu, apa, antazkuro, apa, bahwasannya menyebutkan siapa kamu, lahu, kepada orang yang bermusyawarah, lahu, kepada insan, kamu menyebutkan ma, pada sesuatu, tak lamu,
yang mengetahui siapa kamu hu pada ma minhu dari insan ala jihatin nasihati atas jalan memberi nasihat. Udah mendingan kamu nggak usah kawin sama dia, atau kamu jangan kerjasama sama dia, atau kamu jangan nicipin sama dia, kamu jangan menyewa, nanti malah kacau. Kan sekarang gua banyak rental mobil, orang yang nyewa malah membawa kabur mobilnya, ya kan? Dan ini melibatkan tentara, polisi, yang belum lama bunuh-bunuhan. Ya, yang kemarin di mana itu? Jadi tol sini di daerah Tangerang, Banten situ. Yang terbaru di Aceh, perempuan yang jadi korbannya dibunuh sama tentara AL. Tuh, banyak kasus-kasus yang seperti itu. Di Lampung baru kemarin, masih hangat sekarang beritanya, ya kan? Gerebek sabung ayam, polisi 3 mati ditembak sama tentara, kan begitu. Ini nggak tahunya yang backup sabung ayam tentara di wilayah kanan Lampung. Ya saat ini sedang terjadi, masih diproses. Nah, ada hal-hal kecil seperti itu untuk mengantisipasi biar nggak cepat meluas membesar. Dari kecil dikasih tahu, kalau udah besar korban nyawa. Nyambung kan? Ya, termasuk kebrengsekan Alpin. Dari awal harus diantisipasi. Lu mau kayak yang semalam bisa cerita? Lah iya. Mu'alaf yang murtad lagi di Alpin pernah ada. Paham nggak? Lu mau begitu? Lah iya. Ya alasannya begitu tadi. Dan itu darah Kupang rata-rata seperti itu. Begitu loh. Nggak jaminan lu masuk Islam kemudian bisa istiqomah Islamnya kalau nggak dijaga. Lalu gimana kita bisa menjaga kalau lu seenaknya sendiri? Harusnya mikir. Kalau ini juga kalau lu punya pikiran. Lu apa kok punya pikiran nggak? Punya pikiran nggak? Wah, lu tahu? Agak itu kalau lu pikiran nggak begitu. Nah, iya kan? Wa minha, dan itu diantara wujuh antakuna bermula bahwasanya ada lalu itu bagi orang apa wilayatun wilayah walayakumu, dan tidak melakukan siapa orang ala wajiha atas caranya wilayah, kekuasaan itu wilayah, dia mempunyai kekuasaan. Nah, tapi dilakukan walayakumu dia ala wajiha, tidak dilakukan semestinya. Imma bi'alla yakuna solihan, ada kalanya bahwasanya tidak ada siapa fulan itu solihan, pada kalanya emang dia orangnya nggak soleh, orangnya fasik. Bi'ayakuna, udah ada tuh, bi'ayakuna fasikon, gambarannya bahwasanya ada siapa fulan fasikon itu fasik, au mughafalan, au mughafilan itu orangnya lalai gampangnya, au nahwi zalika, atau seumpamanya itu fasik atau mufil. Wajibu, maka wajib apa zikru zalika, menyebutkan itu semua, liman bagi orang, lahu yang itu tetap bagi man alaihi atas ya orang yang mempunyai wilayah tadi. Apa wilayatun, kekuasaan, liuzilah, supaya memecat, menyopot siapa man itu atasan, man yang sebelumnya itu, pada orang yang menguasai, ghairahu, wayuwali, dan menguasakan siapa man ghairahu pada lainnya penguasa saat itu, ya seluruh yang patut. Terus gitu dulu nih, itu kalau nggak saya jelaskan ribet, perhatikan. Maksudnya di antara cara, ini kan kalian nggak paham. Ini ke depan, antakuna lahu wilayatun, ada orang mempunyai kekuasaan,
mempunyai apa namanya wilayah. Nyambung nggak maksudnya wilayah? RT, RW, lurah, camat, ya kan? Dan seterusnya, termasuk ketua musola, ketua masjid, apa nyambung? Umpamanya lagi, umpamanya ketua dan lain sebagainya, pokoknya wilayah lah. Kepala sekolah, ya gak? Ketua rumah sakit, ketua ormas, tapi menyelewengkan kekuasaannya. Ada bantuan dana bos, atau mungkin ada kalau masjid musola ada sumbangan, tiba-tiba tidak dipakai untuk semestinya. Apa maksudnya? Itu kan berarti antakuna lahu wilayatun. Dia mempunyai wilayah kekuasaan maksudnya. Wewenang. Tapi wala yakumu biha ala wasiha. Enggak dilakukan sesuai ketentuannya. Nyambung kan? Nah, biayakuna bi'allayakuna solihan. Ya mungkin dia memang udah nggak patut, tapi dipaksakan. Au biayakuna fasikon, atau memang dia tadinya orang brengsek. Tadinya dia orang pasar, orang mabuk, bukan jelekin orang pasar, bukan. Maksudnya pergaulannya di pasar, tiba-tiba jadi ketua masjid. Loh, iya kan? Nah, kan manajemen masjid nggak ngerti dia. Loh, iya kan? Au mughfilan, atau dia lalai. Atau semuanya itu, maka fayajibu dzikru dzalika, wajib menyebutkan itu semua. Liman lahu alaihi wilayah. Umpamanya kaitannya DKI masjid, yang mempunyai kekuasaan siapa? Masyarakat jamaah kan? Jamaah, musyawarah. Ya bagaimana? Ketua DKM kok malah begini? Ada duit amal dibuat, termasuk saya. Nih barusan saya lihat, dapat amplop 2. Wah, amplopnya dikantongin. Lah iya, kalau berduit amal ya gue kantongin, nggak gue buang-buang di jalan. Paham nggak maksudnya? Nah, maka kalau memang yang disampaikan itu benar, maka masyarakat akan bisa menyopot orang tadi. Itu maksudnya liuzilahu wa yuwalli ghairahu. Nah, nanti digantikan sebagai pemimpin baru, istilahnya orang lain. Itu semua dibenarkan. Mimman yasluhu, gitu loh, dan umumnya lain dan lain-lain dah. Itu banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti ini. Oke. Homisuha, bermula kelimanya apa tadi? Sitah. Al-fisku itu perbuatan fasik. Perbuatan fasik, tahu kan fasik? Fasik itu perbuatan tidak baik lah. Kal mujahir, seperti orang yang terang-terangan, bisur bil khamri, dengan meminum khamr. Wa musadaratun nas, dan mengganggu manusia, mengganggu ketertiban umum. Maksudnya ada orang ngaji dicegatin, itu musadaroh namanya. Wahwil muksi, dan mengambil cukai pajak, malak gitu. Sekarang lagi musim, dan sekarang alhamdulillah Jawa Barat udah ketat. Maksudnya ngambil pajak, al-muksi itu pajak, bea cukai. Nah sekarang kan ormas, mau saya nyebutin ormas bahaya, macam-macam ormas, baik ormas yang berhubungan dengan apa namanya ya daerah, maksudnya ormas kaitannya wilayah-wilayah tertentu, ya kan? Nyambung nggak? Kan nggak saya sebut, nggak benar kalau nyebut. Atau kaitannya umpamanya organisasi, oh kan gitu, masing-masing organisasi kan ada ormasnya. Nah, pas lebaran seperti ini, itu mereka biasa nulis surat proposal, ditujukan untuk minta THR, tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya nunjang siapa? Terus kontribusinya dia untuk perusahaan itu apa? Lah kok tiba-tiba minta THR katanya untuk uang perlindungan. Emang lu badan hukum? Wah ini udah ribet ya.
Kalau di Indonesia mah udah kayak susah bedain antara manis dengan gula. Ya gula ya manis, manis ya gula kan begitu kan. Nah itu maksudnya udah berat itu. Wal jina, awas, itu jinayah itu. Itu kan kalian jibaya. Wa jinayatul amwal, dan menggasak harta zulman dengan cara dolim. Faya juju, maka boleh apa zikruhu, menyebutkan perbuatan tadi, bima dengan kenyataan perbuatan tajaharo, yang melakukan terang-terangan itu dari al-mujahir dengan ma. Wah ya, udah titik, jelas kan? Ada orang kalau orang mabok sembunyi-sembunyi itu masih mending. Apa maksudnya? Tapi kalau terang-terangan, jelas kan? Itu kan sama dengan menyontohkan kepada orang lain, anak-anak kecil dan lain sebagainya, nggak benar. Itu namanya kenapa al-mujahir bisul bil khamri dibuat contoh dari perbuatan fasik yang didahulukan. Karena dia udah nggak menjaga muruah, udah nggak menjaga harkat martabat dirinya, agamanya, orang tuanya. Kalau dia masih sembunyi-sembunyi, masih menghormati lah. Berarti kan maksudnya. Tapi kalau dia udah terang-terangan, itu udah nggak ada yang dihormati. Nah itu semua harus disebutkan yang sesuai. Boleh mengerti maksudnya? Wayahrumu, dan haram apa dikruhu, menyebutkannya orang, melaporkan orang digairin kepada orang lain, minal uyubi, nyatanya dari aib-aib, cacat-cacat, illa ayyakuna, kecuali bahwasanya ada li jawazihi, itu terhadap bolehnya ghair, apa sababun, sebab. Gak boleh nyebut cacat atau aib yang lain. Jadi saat siswa bermula keenamnya sita, at-ta'rifu itu udah menjadi ta'rif, penyebutan. Fa'idha kana, maka apabila ada siapa al-insanu, manusia, ma'rufan, itu dikenal, itu masa bikolbin ya, qoblu kali ya, sebelumnya, atau min qoblu, masa ma'rufan bikolbin. Kal a'roji, seperti orang a'roj, harus orang pincang. Wal a'masi, nah, lupa saya itu amas, ntar lu lihat amas bin. Wal ajhari, dan ajhar itu orang suaranya keras. Wal a'ma, dan a'ma orang buta. Wal akhwal orang yang matanya juling. Jaza, maka boleh apa ta'rifuhu, menyebut gampangannya, menyebut orang-orang tadi, orang buta, orang pincang, orang yang suaranya melengking, orang matanya juling. Bidzalika, dengan itu kenyataan yang ada, ya entah matanya juling apa, wayak rumu, udah titik. Oh no, si pincang no yang datang, umpamanya. Emang lu tadi jalan sama siapa sih? Oh, nggak tahu. Oh no, masih buta. Ngerti maksudnya? Itu hanya untuk sebutan. Ngerti kan? Nah, jaza ta'rifu bidzalika, tapi wayahrumu, dan haram apa itlaku, mengucapkan itu semua, ala wajhi tangkisi, atas wajah menyebutkan celah atau kekurangan. Walau amkana, sekalipun memungkinkan apa ta'rifu, menyebutkan ta'rif itu digoiri dengan lainnya tadi, kayak a'roj, a'mas, ajhar. A'mas itu lupa saya bentar, lihat Pin. Ya ada gak? Nah, ya. Jadi kata-kata gomasa, amisha. Ini cari amasa, budek apa ketemu di huruf hamzah. Ain mim sin, rumusnya.
Wa adillatu madzakarna, dan bermula dalil-dalilnya lapat keterangan zakarna yang telah menyebutkan siapa kami hu pada ma syahiratun itu terkenal. Laisa hadza, laisa tidaklah ada apa hadza ini kitab mahalul itolati, itu tempat memanjang lebarkan pembahasan via di dalam yaitu yang telah disebutkan tadi, 6 hal yang dibolehkan riba. Nah, ini termasuk ada juga keterangan yang serupa dengan ini itu dalam kitab yang kemarin saya ceritakan, kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Beli dan pelit, punya duit buat beli pulsa, buat beli kitab kagak. Lu dengerin lu, apa Pak di Pak, ini siapa yang ngaji? Sekolah semua. Anak nulis semua, parang sekolah emang, oh, enggak pingsan enggak? Ini siapa? Arin ada. Arin ada kan? Ayo iya. Siapa yang ngaji? Ngaji semua. Udah tidur. Ya lumayan dah, biarin. Lu nggak tidur, Win? Tidur aja apa-apa. Pokoknya Alvin guru bener dari sekarang demi ini. Ngerti maksudnya? Kan makanya disimak. Nah kalau lu nggak bener ribet nanti. Kedepannya bagaimana? Kayak harus nggak ada yang benci sama Alvin, ya kan? Nggak ada yang mengucilkan sama Alvin. Tapi sikap Alvin juga harus berubah. Yang tadinya sifatnya di Kupang, layap, lu kayak orang kampung ya, memang orang kampung. Di sini kemudian ada mobil aja tertawa-tertawa, pergi ngeliat kereta, iya kan? Makanya sampai saja ke Bekasi, saja ke Rawamangun, biar ngeliat kereta. Lu udah tahu kan? Rio dengerin lu. Orang timur tuh begitu. Weh, kereta jalan, tidur, larinya kencang. Itu kereta tidur. Macam mana kereta diri? Wah, jalannya bisa lebih cepat norak lu. Wah, batuk kering. Nih Pak, lupa dari bersihin, Mbak. Oh, dan juga siap Pak. Berarti di Pak sehari-hari bahasa Sundanya. Oh, prek-prek waing siang nih. Bohong orang. Jadi teh takut jama tambiun akhor. Ma bermula penjelasan takut jama yang telah lalu apa ma? Min annal amro, dari sesungguhnya memerintahkan bil ma'rufi dengan perkara yang ma'ruf, wal nahya dan melarang anil mungkari dari kemungkaran, itu min furuzil kifayati, dari fardu kifayah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu udah kifayah. Maksudnya kifayah bagaimana? Ai iza koma, tegasnya jika melakukan bi dengan fardu kifayah, siapa al-ba'du sebagian orang, sakoto maka gugur apa al-harju dosa, tulis harus kesalahan, anil baqina dari keseluruhan orang. Namun sebaliknya, wa intaroka, dan jika meninggalkan hu pada fardu kifayah, siapa al-kullus semuanya, asimu maka berdosa siapa orang al-bagin ma'at tamakuni, serta memungkinkan bila uzrin, dengan tanpa uzur. Wala
dulu. Bila udhrin wala khaufa mahallihi ma idza kana fi mawdi'in ya'lamu bihi ghairuhu wa illa fayata'ayyan. Wala khaufi mahallihi, dan tidak karena takut tempatnya orang, ma yaitu tempat idza kana apabila ada fi mawdi'in itu di dalam tempat dulu ma fi mawdi'in ya'lamu yang mengetahui bagi dengan maudhi siapa ghairuhu lainnya orang, wa illa dan jika tidak takut fayata'ayanu maka menjadi fardu ain. Ya apa memerintahkan tadi fardu kifayah kalau di tempat itu ada orang lain yang bisa melakukan. Kalau memang ada yang bisa melakukan, bukan lagi fardu kifayah, malah menjadi fardu ain. Kamu rawa buku nih, umpamanya kan kamu rawa buku itu luas. Kan orang yang mengajarkan ilmu nahwu harus ada di tempat manapun. Apa maksudnya? Nah, kalau di Rawobogo sekarang ini banyak ustadz Rawobogo Lor, Ustadz Zainal pada bisa ngajar nahwu. Nah, hukumnya apa? Belajar nahwu itu fardu kifayah. Karena belajar nahwu fardu kifayah, sementara Al-Aziz kan udah ada. Ustadz-ustadz yang lain umpamanya nggak mengajarkan nahwu, nggak dosa. Tapi kalau di Rawobogo ini memang udah nggak ada ustadz-ustadz yang lain, umpamanya ada cuma Al-Aziz, maka saya ngajar nahwu bukan lagi fardu kifayah, malah berubah menjadi fardu ain. Kenapa nggak ada orang lain? Nyambung maksudnya? Begitu juga amar ma'ruf nahi mungkar. Kalian nanti pulang masing-masing. Kan belum tentu, makanya saya wanti-wanti sama kalian. Jangan coba-coba kalian nyolong duit otak amal. Jangan coba-coba kalian nyoba ngambil betot duit temennya yang ada di kantong, yang ada di dompet, yang ada di loker. Kenapa? Kalau kalian lagi belajar saat ini, jorok kaitannya halal haram, nanti Allah uji kalian. Di antaranya adalah ujian kamu nanti ke depannya mau tidak mau ditempatkan oleh Allah di tempat-tempat orang yang menjengkelkan tadi. Tahu nggak maksudnya? Walaupun menjengkelkan juga memang itu bagian daripada cara. Kan sang ngelarang itu ada efek, gitu loh. Bukan masalah sang ngelarang, wah ketakutan duit kehilangan, enggak. Itu bukan duit saya kok, tapi saya tegas ngelarang dan saya pengen tahu siapa yang ngambil. Khawatir nantinya kalian nggak ada yang ngaku, tinggal diciriin aja ntar. Ini alumni ini begini, alumni ini begini, itu bisa diciriin. Tahu nggak maksudnya? Makanya lebih baik kalian jujur dari detik ini. Jangan kalian pikir setiap perbuatan itu nggak ada dampaknya. Lu lihat di dalam Ta'limul Muta'alim baca sampai tuntas. Begitu loh. Barang siapa yang gegabah, warok dulu Kitabul Warok, maka Allah uji dia dengan 3 ujian. Nah, di antara itu tadi. Begitu loh. Dan kalian pikir enak. Memang setiap perjuangannya seperti itu. Oke. Khatimatul majlis. La ta'arudho itu masdar. Tidak ada pertentangan itu maujud. Baina qaulihi antara sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu bi yadihi ila akhirih.
Maksudnya antara hadis yang barusan disebut, wa baina qaulillahi, dan antara firman Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala. Nah ini, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, alaikum wajib atas kalian semua, anfusakum pada diri kalian semua, la yadurru tidak membahayakan, kum pada kalian semua, siapa man orang, dhalla yang sesat siapa man, idza tadaitum apabila mendapat petunjuk siapa kalian semua. Ini ayat hakikat. Wajib kalian menyelamatkan diri kalian. Selagi kalian mendapat petunjuk, maka ada 1000 orang yang brengsek sekalipun, ada orang yang tersesat sekalipun, itu enggak membahayakan kalian semua. Ilallahi marji'ukum, itu hanya kepada Allah marji'ukum bermula tempat kembali kalian semua. Ini ayat hakikat. Ini maknahu, karena bermula maknanya ayat, inggal muhaddiqin, anakum itu sesungguhnya kalian semua, idza fa'altum itu apabila telah melakukan siapa antum, ma kulliftum ma pada perbuatan, kulliftum yang telah dibebankan siapa kalian semua, la yadurukum maka tidak membahayakan, kum pada kalian semua, apa taksir harokat artiin, apa taksiru ghairikum, salahnya atau sesatnya lainnya kalian semua. Selagi kalian semua udah melakukan apa yang diwajibkan kepada kalian semua, orang lain mau brengsek, mau biadab, mau pencoleng, mau bajingan, nggak ada soal. Wa idza kana, dan apabila ada apa hukum yang benar, kadzalika itu seperti itu, la yadurrukum taksiru ghairikum, enggak mau orang kesalahan orang lain enggak membahayakanmu. Fama, maka kenapa kalafa memaksakan siapa Allah bihi pada ma, fama maka bermula apakah sesuatu, kalafa itu memaksakan, mukallaf itu siapa Allah bi dengan ma, bil ma'rufi bil amri, al amro bil ma'rufi pada memerintahkan, bil ma'rufi dengan yang ma'ruf, wan nahya anil mungkari, dan melarang pada anil mungkar. Fa idza fa'alahu, maka apabila melakukan siapa orang hu pada itu amar ma'ruf nahi mungkar, walam yatamassal dan tidak bisa melakukan siapa al mukhatabu orang diajak bicara, fala atba ba'da dzalika alal fa'il, fala atba maka tidak ada jenisnya menyalahkan itu maujud kalau bahasa Jawanya maidu, ba'da dzalika setelah itu, alal fa'ili atas orang yang melakukan, dikauni karena sungguhnya fa'il, ada itu telah melakukan siapa fa'il ma pada tugas, alaihi yang ada pada fa'il, fa'il nama alaihil amru, fa'il nama alaihi maka sungguhnya itu tetap atas fa'il al amru bermula memerintahkan, lal qabulu tidak menerima. Oh, kan tadi ayat dengerin. Itu surat apa itu lupa saya. Ntar kalian lihat. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Itu pernah saya pakai buat ceramah berkali-kali. Termasuk di Masjid Al Khairat, termasuk di Masjid Perumahan Pondok Melati Indah itu Assalam, termasuk Masjid Kecapi. Ini kaitannya kita menjaga keteguhan keyakinan. Kita berbuat baik aja udah.
Adapun orang brengsek silahkan, itu prinsip. Nah, terus kan seolah-olah ayat ini nggak peduli dengan orang lain kan? Oh, nggak diartiin begitu, ini ayat hakikat. Kita tetap maju melakukan kebaikan sekalipun orang pada brengsek. Ngerti maksudnya? Adapun man ra'a minkum mungkaran itu kan judulnya begitu. Wala ta'arudzu baina qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa baina qaulillah. Kan ayat tadi seperti itu. Nah, sekarang sabda satu sisi sabdanya Rasul, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Kata Rasul, siapa yang lihat kemungkaran harus dicegah. Tataran ini juga tataran syariat. Nah, kan timbul pertanyaan, nah, untuk apa mencegah? Orang kebrengsekan orang lain juga nggak mempengaruhi ibadah kita. Oh, nggak bisa begitu. Karena yang diperintahkan oleh agama, kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun yang kita cegah dari kemungkaran, yang kita ajak untuk melakukan kebaikan, mau atau tidak, itu bukan urusan kita. Tapi kewajiban kita itu hanyalah fa'in nama alaihil amru lal qabul. Jelas gak? Nah, kalau orang dasarnya ini nggak pernah bosan ngajak kebaikan. Erwin, Alvin, brengsek, ya biar aja urusan dia. Bagi saya hanya sebatas berkewajiban ngasih tahu. Ngasih tahu ya dengan ngomel ya udah, dengan keras ya udah. Apa maksudnya? Bagi saya, selagi Erwin brengsek, Alvin brengsek, berarti kesempatan bagi saya untuk bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Nyambung gak maksudnya? Udah gitu aja simbolnya. Termasuk nanti kalian kalau terjun ke masyarakat, jangan kalian berharap kalian terjun ke masyarakat dielu-elukan oleh masyarakat. Belum tentu. Siapkan mentalitas kalian untuk kalian dicaci maki, dihina. Kalau kalian siapnya itu, maka kalian apabila dipuji, apabila ada nggak oleng. Tuh, bau orang goreng, bawang. Ini goreng apa nih? Ini namanya biti. Nah, bocil molor. Oke. Mana tadi? Allahumma wafiqna ajmain. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Bau orang bawang goreng cabai bawang daripada bersin. Amin. Itu apa orang amin 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 bersin. Kan si saja namanya. Al-Majlisul Khamis wa Salasun. Masih tenang baru setengah 2. Bermula majelis yang kelima. Wasalasun dan 30 fil hadisil khamis wasalasin. Itu dalam menjelaskan hadis ke 35. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin. Bermula segala puji itu lillahi tetap milik Allah. Allah dia itu zat. Khalaqa yang telah menciptakan siapa? Alladzi al insana pada manusia min tinin dari tanah. Wa kataba dan menulis siapa? Allah. Sangat tahu pada kebahagiaannya insan. Wasako tahu dan celakanya insan. Warizkohu dan rizkinya insan. Wa ajalahu dan ajalnya insan. Wahua khali bermula insan. Itu fi kororin makinin. Perhatikan. Nanti kalian simulkan. Fi kororin dalam tempat bersembunyi. Dalam tempat menetap, makinin yang kuat. Maksudnya dalam alam rahim, rahim ibunya. Manusia, maksudnya masih bayi, itu udah ditulis untungnya, bahagianya, rizkinya, ajalnya. Sementara ia masih dalam rahim. Nah, rahim itu bahasa lainnya kororin, itu tempat apa namanya? Tempat kandungan ibu itu di perut. Makinin yang kuat. Makanya coba dientrok-entrok. Ya kan? Kalau dia udah berbentuk janin, mau buat loncat, mau buat jalan, ya kan? Kan nggak keluar dia. Itu namanya fikororin maki nyambung kan maksudnya?
Nah, itu alam kandungan. Korok itu isinya fikororin, makin ntar nggak ngerti lagi. Di tempat menetap yang kokoh di mana itu? Di atas batu, Pak. Palu peyang. Yuk melek apa? Gede doang badan nama Yasin lah, molor guys ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Al-Khaliqu yaitu zat yang menciptakan, Al-Munsi'u yang menumbuhkan, Al-Mumitu yang mematikan, Al-Muhyi yang menghidupkan. Tabarakallahu memberkahi siapa Allah, Ahsanul Khaliqina yaitu sebaik-baik zat yang menciptakan. Wa asyhadu anna sayyidana dan bersaksi siapa saya anna sayyidana pada sesungguhnya Tuhan kita, wa nabiyana dan nabi kita, Muhammadan yaitu Nabi Muhammad itu abduhu hambanya Allah, wa rasuluhu dan rasulnya Allah. Iklannya di TV kok ada iklan, masa gue iklan laporan aja nggak boleh. Oke. Mana tadi? Wa rasulihi abduhu wa rasuluhu an-nasihu yaitu orang nabi yang memberi nasihat, al-amin yang bisa dipercaya. Sallallahu alaihi sallam mudah-mudahan memberi rahmat ta'zim siapa Allahu alaihi atas Nabi Muhammad, wa ala alihi dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, wa ansarihi dan penolong-penolongnya Nabi Muhammad, wa azwajihi dan istri-istrinya Nabi Muhammad, wa dzurriyyatihi dan anak cucunya. Ini yang lagi ramai dzurriyyah, ya kan? Apakah dzurriyyah Nabi itu Habib atau enggak? Ini lagi ramai. Nah, kita nggak ada urusan dah budunanan. Pokoknya dzurriyyah Nabi itu ada. Soal dzurriyyah Nabi namanya Habib atau tidak itu bukan urusan kita. Udah gitu aja. Mana tadi? Wasallama dan mudah-mudahan memberi keselamatan siapa Allah atas Nabi. Itu namanya tanazu, ya kan? Wa sallallahu alaihi, ya kan? Wasallama alaihi itu namanya tanazu. Tasliman dengan keselamatan kasiran yang banyak, amin. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu jangan saling hasud siapa kalian semua, wala tanajasu dan jangan saling, ya sebenarnya hampir sama sih, jangan saling benci siapa kalian semua, wala tabaghadu dan jangan saling marah siapa kalian semua. Itu berarti kan kalau tahsadu hasud, tapi kalau tahasadu saling tahu. Itu wazan fa'ala yufa'ilu. Tuh, tafa apalagi tafa'ala ya tafa. Kalau itu mutawa'ah. Saling hasud. Contohnya umpamanya Aska iri ke Alvin, Alvin balas iri ke Aska, itu nggak benar. Itu namanya saling iri. Tapi kalau salah satunya aja, umpamanya Kobil iri ke Habil iri ke Kobil kan gitu. Nah itu dari satu sisi.
Ini tahasadu, saling iri. Makanya nggak usah mau ke bawah kalian. Dengerin, kalau ada yang ngiri, kan kemarin udah dibilangin, kalian nganan. Loh iya kan? Orang satu ngiri, yang satu dikasih duit, yang satu kagak, ya ngiri. Lu nganan aja. Lu kenapa bisa nggak dikasih duit? Ya lu nggak kerja. Berarti nggak maksudnya? Lu tahu diri. Oh iya ya, lah iya itu kan enak. Wala tada baru, dengerin. Itu dari kata-kata dubur. Dubur itu kan kalau di manusia jalan belakang. Ngerti kan? Jalan depan namanya kubul. Oke? Nah, artinya ini cara rumus memahami bahasa Arab di antara dengan cara itu. Maksudnya tada baru, saling membelakangi. Kalau orang saling membelakangi kan adu pantat. Ngerti kan? Kalau orang adu pantat itu berarti saling bermusuhan. Nah, coba saya sama Mafsuh, maunya Mafsuh ngadep kemari. Itu namanya mukobalah. Mukobalah itu terambil dari kalimat kubul. Kubul itu yang untuk kencing gampangnya. Di depan kan? Kalau orang adu-adu depan, kan berarti ada hadapan. Itu namanya mukobalah. Nyambung nggak? Simpel mempelajari bahasa Arab mah. Nah, tada baru itu kan kalau difiilkan tada baru ya tada baru tada buron, wamu tada barun, fawamu tada birun, ya kan? Nah, orang yang saling membelakangi, ya bermusuhan. Itu intinya. Wala tada baru. Dan jangan saling membelakangi siapa kalian semua. Adu pantat nih. Wala yabi'. Yulanya la nahi. Cuma nahinya goib. Wala yabi'. Dan jangan menjual. Siapa ba'dukum. Sebagian kalian semua. Ala ba'i ba'din atas penjualan sebagian kalian. Wakulu dan jadilah siapa kalian semua. Ibadallahi. Hai hamba-hamba Allah. Itu munajat itu. Ibadallah itu ya ibadallah. Jadi itu ikhwanan, itu khobarnya kunu. Orang-orang yang bersaudara. Udah titik. Koma lah minimal. Al-muslimu bermula satu muslim. Akhul muslimi itu saudara muslim yang lain. Al-muslimu akhul muslimi. Mana tadi? Layat limuhu. Tidak boleh mendolimi siapa muslim. Hu pada akhul muslim. Walayahzul. Dan tidak boleh ya menghina siapa muslim. Hu pada akhul muslim. Walayakzibu. Dan tidak boleh mendustakan siapa muslim. Hu pada akhul muslim. Walayahkirhu. Dan tidak boleh menghina siapa muslim. Hu pada akhul muslim. At-taqwa bermula takwa hahuna. Itu ada di sini, di hati. Wa yusiru dan memberi saroh. Siapa Rasul? Ila sadrihi ke dadanya Rasul. Salah sama rotin. Ini Rio sama Yasin yang gak kuat. Sebagaimana, ini perempuan tuh gak ada yang ngantuk. Cuman dia mau langganan lah. Ya maklum aja lah. Namanya bocil. Lu yang gede-gede kalau sambil dibersihin tuh. Nyampah emang yang nyampah dua itu sih. Kotor dibersihin. Wa asaro dan memberi saro siapa Rasul. Yusiru ya. Ila sadri ke dadanya Rasul salah sama rotin dengan 3 kali. Sambil berkata begini. Bihas bimri'in. Cukuplah seseorang minasari dari melakukan keburukan. Apa ayah kiro, apa bahwa menghina siapa muslim, imri'in, akhahu pada saudaranya imri'in, al muslimah yang muslim. Udah cukup, lu menghina, lu kejelekan lu udah cukup, kamu menghina, lu menghina saudaranya muslim udah cukup. Begitu loh maksudnya. Kullul muslimi bermula setiap muslim alal muslimi atas muslim yang lamil
Haramun itu haram apa damu darahnya muslim, wa malu dan hartanya muslim, wa irzu dan harga dirinya muslim. Rawahu Muslimun. Sodaka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini biar ubah halaman nih, dikelarin sampai 104. I'lamu ketahuilah siapa kalian semua. Mana tadi? Ikhwani waffaqani Allahu wa iyyakum li ta'atihi. Anna hadzal hadisa hadisun azim. Oh, inna hadzal hadisa azimul fawaidi. Sesungguhnya ini hadis azimul fawaidi itu besar faedah-faedahnya. Kasirul awaidi yang banyak sekali tempat-tempat kembalinya. Qauluhu wala takhasatu, bermula sabdanya Nabi wala takhasatu ay layah khasada yah satu layah sat, janganlah iri siapa ba'dukum sebagian kalian semua ba'dun pada sebagian yang lain. Perhatikan itu garis bawahi, riuk melek. Definisi hasud biar tahu. Wa maknal hasadi, dan bermula itu artiin. Itu tulis sepetan. Makanya saya bangunin ini penting. Wa maknal hasadi, dan bermula maknanya hasad iri. Tamanni zawalin nikmati anil ghairi. Itu doang. Tuh definisi hasud iri. Tamanni zawalin nikmati, itu mengharap hilangnya nikmat anil ghairi dari orang lain. Lihat temennya sukses, pengen kesuksesan itu hilang, itu hasud. Ngerti? Melihat temennya punya duit, pengen duitnya hilang, nah itu hasud. Jadi tamanni mengharapkan zawali hilang nikmat, mengharapkan hilangnya nikmat anil ghairi dari orang lain, itulah hasud. Ngerti maksudnya? Orang lain bisa, pengen dia cepat mati, ya kan bisa susah hilangnya, lalu ya kan? Nah itulah hasud. Itu maksudnya. Wahwa dan bermula hasad. Nah kadang-kadang nyebutnya hasadun, ya kan? Kadang-kadang hasudun, ngerti kan? Nah, nyebutnya begitu. Haram itu haram bil ijma, dalam kesepakatan ulama. Wa fi zammihi, dan itu dalam mencela hasad. Ahadisu bermula hadis-hadis kasiratun yang banyak. Wahwa dan bermula hasad daun, itu penyakit. La dawa Allah, yang tidak ada obat itu maujud lahu bagi dak. Min amradil qulubi, termasuk penyakit-penyakit hati. Al-azimati, yang agung. Wahwa dan bermula hasad yudhirru, itu membahayakan apa hasad? Dinan pada agama, wa dunyan dan pada dunia. Bagi orang yang hasad, bagi orang yang iri, hasad itu membahayakan dunia, di agama dan dunia. Namun wala yudhirru, dan tidaklah membahayakan, wala yudhirru, dan tidaklah bahaya, gitu aja lah. Siapa al-mahsudu, orang yang dihasudi, orang yang diiriin, apanya? Dinan wa dunyan. Idla tazulu, karena tidak akan hilang apa nikmatul nikmat bihasadin, dengan iri, kotu sama sekali. Jelas kan? Umpamanya maftuh diiriin sama riu, ya kan? Dalam hal apa umpamanya? Yang iri siapa tadi? Riu. Yang diiriin siapa? Maftuh. Maftuh yang diiriin nggak apa-apa. Orang yang iri riu, berarti maksudnya, nah yang bahaya riu, gitu loh umpamanya. Nyambung kan? Loh. Jadi yang pahalanya hilang ya yang hasud, yang iri. Orang yang dirinya nggak masalah.
Ya biarin aja orang iri pada bagaimana. Makanya kalau ada orang iri antepin aja. Santet Pak Ustadz, dosa. Ya kan? Lagian bayar dukun buat menyantet kok duit. Dibunuh apalagi, tangkap polisi. Terus gimana? Antepin aja. Kalau udah waktunya juga mati. Sendiri, lu paham nggak? Suruh sabar aja nggak ngedenger. Wah, antepin. Itu rumus dewasa loh. Weh, dengerin nih. Itu rumus supaya pola pikir kalian menjadi dewasa. Allah lillah karena Allah. Udah aman kalian. Orang mau ngomong apa kayak bodoh nanan. Yang penting saya berbuat. Begitu loh. Orang ngejelekin ngaji gini. Bodoh amat. Yang penting gua ngaji. Orang pada gini. Bodoh amat. Yang penting kita berbuat. Jelas itu. Itu ilmu mahal itu. Cuek. Tapi cueknya positif. Bukan cuek acuh. Nyambung. Kalau cuek acuh, tempat yang kotor, nggak peduli, itu nggak benar. Cuek yang pada tempatnya, itu dikatain orang warid anil jahilin, berpaling dari orang-orang bodoh. Itu ilmu. Wah, cuman kalau kalian bisa menerapkan itu, mantapnya luar biasa. Loh, kalian mau digoyang sama 10 orang nggak akan goyang, sama 100 orang apa nggak goyang, tetap teguh sama pendirian lo. Oke. Wa illa, maka jika tidak la tazulu nikmatun bihasadin, lam tabqa, maka tidak tersisa apa nikmatullahi, nikmatnya Allah al ahadin hatal imana, sehingga iman. Li'anal kufaro, karena sesungguhnya orang-orang kafir, yuhibbuna, itu cinta siapa kufar, zawalahu, pada hilangnya iman, an ahlihi, dari yang mempunyai iman. Balil maksudu, bahkan bermula orang yang dihasudi, yang diirii, muntafiun, itu bisa mengambil manfaat, bihasadil khasidi, dengan irinya orang yang iri. Dinan, apanya agamanya, li'anau, karena sungguhnya maksud orang yang diiriin, madlumun, itu orang yang dizalimi, min jihatihi, dari sisi madlum, siyama, terutama in abroza, apabila terang-terangan, apa hasaduhu, hasudnya orang, ilal khoriji, kepada orang lain, kepada keluar, maksudnya keluar ke orang lain, bil ghibati, dengan ghibah, wahad kisitri, dan mengoyak tutup yang tutup iri tadi, wa ghairihima, dan lainnya, ghibah dan had kisatri, min anwa'il idza'i, nyatanya dari beragam perbuatan menyakitkan. Segitu dulu Fahadhi, nanti perlu saya jelaskan kenapa orang yang dihasuti nggak hilang nikmatnya. Karena kalau orang yang dihasuti hilangnya nikmat, nggak ada nikmat satupun, termasuk iman. Iman itu kan dihasuti oleh orang-orang kafir, supaya iman yang ada pada hatinya orang yang beriman hilang. Ngerti kan? Maka orang yang diiriin, orang yang dihasuti sama orang yang hasut, itu nggak membahayakan sama sekali. Bahkan, nah itu, balil maksudu muntafiun bihasatil hasid. Nih, rumus supaya kalian dewasa. Ini dengerin juga Najwa. Umpamanya Najwa kerja di tempat kerja, tiba-tiba ada yang ngiriin, ya antepin aja. Nggak usah diambil hati, nggak usah ambil pikiran, nangis. Kalau perempuan kan biasanya begitu. Pici kok sama ya nggak? Saya dikatain jelek Pak. Lu ngaca, lu cakep apa jelek? Cakep Pak, ya udah diam. Orang saya cakep dikatain jelek, berarti yang jelek yang ngatain saya. Paham gampang apa enggak? Tiba-tiba
Fitri ngaca. Lu tahu apa jelek Fitri? Jelek Pak. Ya udah emang lu jelek. Lu kata jelek ngapa mesti harus nangis? Ya enggak? Kamu enggak? Nah begitu aja rumah gampang apa susah hidup. Lah saya dikatain, lah Pak Ustadz mau omong, emang saya omong emang apa? Kenapa saya mesti harus saya marah? Nyambung enggak? Itu rumus hidup, gampang kan? Nah, orang yang diiriin itu malah mendapat manfaat sebab irinya orang yang iri. Secara agama. Kenapa? Li'annahu madlumun min jihatihi. Karena dia sejatinya orang yang dianiaya, didolimi. Terutama siyama in abroza khasadu ilal khorid bil hibah. Wadhar kisatri. Apalagi kalau orang tadi, orang yang iri, sudah terang-terangan abroza itu maksudnya membawa hasudnya keluar, memprovokasi orang lain. Yang lain dikasih tahu, no dengerin Pin kayak Pin, umpamanya si Maftuh tuh begini-begini kata Rio. Nanti Odon dikasih tahu, umpamanya gak usah nangis yuk. Lalu kan dicontohin aja nangis lu. Gue sebut nama lu biar lu melek, ngantuk mulu lu sama Yasin, ya enggak? Nah, tiba-tiba kejelekan ya apa maaf tuh disebar keluar oleh Rio. Lah maaf tuh secara agama dapat untung. Lah kan aibnya dia, cacatnya dia kan disebar, disakiti kan? Tahu maksudnya? Lah secara agama itu nanti ada yang berikutnya. Nanti dosa-dosa maaf tuh sebenarnya udah secara pelan-pelan diambil langsung oleh Rio. Nyambung kan? Menang. Orang yang diomongin, orang yang diiriin, kemudian udah dibeber, dibawa ke masyarakat. Orang yang diiriin secara agama itu untung. Kalau dia menyikapinya benar, paham nggak? Tapi orang diomongin begitu kan kadang-kadang nggak kuat, nyamperin, ya nggak? Maaf lu diomongin Rio begitu. Emang lu ngomong apa tadi emang gua? Paham nggak? Udah Rio sama Maaf tuh dua-duanya gila. Paham nggak maksudnya? Harusnya Rio calling down, Maaf tuh juga calling down. Wah enak sebenarnya. Ayo, ini saya kasih tahu. Serius, bukan saya ngomong orang lain. Orangnya udah nggak ada di sini, udah pindah jauh lah pokoknya. Dulu saya waktu bangun rumah saya belum saya tingkat. Kan saya dulu cuma jualan ban, jualan sendal. Itu ada yang ngatain saya, oh Mas Robin lah, dulu belum dipanggil Ustadz saya. Mas Robin mah punya duit, biang. Kalau duitnya dikembaliin, kalau duitnya dibelanjain bisa balik lagi. Ada orang yang ngomong begitu. Orang saya cuman kerjaan saya cuman jual beli ban bekas, jual beli sendal karet itu. Nah, tapi saya bisa bangun rumah. Ada orang ngomong gitu, saya nggak marah. Oh iya, saya kasih duit waktu itu masih berharga lah, 20.000. 20.000 kan emang warnanya hijau dari dulu. Saya kasih 20.000. Wah duit apa ini Mas? Udah buat beli rokok. Ngemen nggak saya kasih tahu. Oh terima kasih kamu telah ngomongin saya gini-gini, enggak. Nah saya berterima kasih karena saya udah disampaikan ke orang-orang saya melakukan perbuatan ini, ngerti maksudnya? Ini bukan saya sendiri. Ini antara tahun 2002 lah. Saya bangun rumah itu kan saya selesai kuliah. Saya selesai kuliah itu antara tahun 2002. Pokoknya saya selesai kuliah di Ibrija. Kuliah yang kedua. Kalau kuliah yang pertama malah lebih lama. Itu tahun 91 itu apa 92 itu. Lu belum lahir pada, buseng dah. Lah iya kan? Lah itu diomongin orang seperti itu, kalau kalian dengar atau ada orang yang laporan, jangan emosi. Berbuat baik ke dia. Dia senengannya apa? Beri kalau punya duit. Itu bentuk terima kasih. Nanti di akhirat kejelekan kita akan diambil sama dia. Kebaikan dia ganti kita ambil. Nyambung maksudnya? Loh,
Ini dewasa menyikapi masalah. Jadi nggak terprovokasi. Baru dikatain jelek aja marah. Gitu loh. Paham kan maksudnya? Simple. Nah, ini kalau orang pada bisa menerapkan ini malah aman dunia. Dunia maya apalagi. Terus sekarang kan kagak diprovokasi. Kampung ono cemen. Ditantang sama kampung sebelah. Tawuran antar. Kampung nggak taunya bapaknya masih sepupu ya. Karena anaknya beragak gak tahu. Begitu lu beli kantor polisi, orang tuanya ngeh. Memang abang siapa yang berantem? Anaknya. Anaknya mana? Oh no. Anak lu siapa? Ya lu juga. La ilallah, tong. Gua kepret lu masih saudara. Mau gak maksudnya? Nyambung gak? Nah, ilallah tuh. Lucu kadang-kadang dunia itulah. Oke. Mana tadi? Fahadihi, maka bermula ini omongannya gibah hatku satri hadaya, ini namanya hadiah. Itu hadiah. Tuhda, oh ya, tuhda yang dihadiahkan ilahi kepada orang yang diomongi tadi. Apa hasanatuhu, kebaikan-kebaikannya orang bisa babiha dengan sebab ghibah. Hatta yalko, sehingga melemparkan siapa Allah pada orang tadi yang ngomongin yaumal kiamati, dalam hari kiamat, muflisan, hale orang yang bangkrut, mahruman, hale orang yang ditutupi, minan ni'ami, dari kenikmatan-kenikmatan, kama harroma, sebagaimana menutupi siapa Allah minha dari ni'am fid dunia, di alam dunia. Fa'ulima, maka diketahui apa anna hadza, sesungguhnya ini menerima gibahan tadi, dawaun azimun, itu obat yang besar. Lu ada kitab lain nggak? Daun nggak? Karena itu bisa dua. Kalau kan saya dawa kan, ini hasadi. A'adha, mudah-mudahan melindungi pada kita siapa Allah Ta'ala minhu dari hasad. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dabba merambat, dabba kalau jalan pelan-pelan itu apa? Gremet itu apa bahasa Indonesianya? Ini begini loh, ngesot. Bukan ngesot lah. Apa sin? Nah, lu masin sin. Ya dapat jalan pelan-pelan itu loh. Melata gitu ya. Daba, ya itu kalau bahasa Jawanya gremet. Gremet itu apa sih? Bahasa Indonesianya melata kan? Ya melata lah. Daba, gremet atau melata, ilaikum, kepada kalian semua, apa daul umami, penyakitnya umat-umat qoblakum, yang sebelum kalian semua. Jadi jalan dengan pelan, gremet, kepadamu penyakit orang terdahulu. Penyakit orang terdahulu berjalan lamban pelan-pelan kepadamu. Itu gremet. Apa dan gremet itu whatever juga udah nggak ngerti ya. Apa itu al-hasadu, yaitu hasud, iri, wal baghdhu, dan benci. Iya, ya al baghdhu, al khaliqatu, itu sesuatu yang melingkari. Khaliqatu dini, yang melingkari agama, la khaliqatu syari, tidak yang melingkari rambut. Waladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang bermula jiwa Nabi Muhammad itu biyadihi, dalam genggamannya alladzi. La tadkhulu, tidak masuk siapa kalian semua, tidak akan masuk siapa kalian semua al jannata, pada surga, hatta tu'minu, sehingga beriman siapa kalian semua.
Wala tu'minu, dan tidak beriman siapa kalian semua, hatta tahabu, sehingga saling menyintai siapa kalian semua. Afala unabbiukum, apakah tidak mengkabarkan saya pada kalian semua, bisain dengan sesuatu, idza fa'altum, apabila melakukan siapa kalian semua pada syekh, tahababtum, itu salah itu. Tahabab bukan tahaya itu ya. Itu kurang geret. Tahababtum. Artiin al-roba tulisannya, salah itu nulisnya. Tahababtum. Ini meminjam. Itu kan tahayakum kan. Tahababtum yang benar. Udah pasti salah, udah saya mau udah yakin salah. Tahabab maka saling tahababtum, maka saling mencintai siapa kalian semua, afsus salam, yaitu tebarkanlah olehmu semua assalama, pada salam bainakum. Maukah kamu, maksudnya gini, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian gak akan masuk Islam sehingga kalian beriman. Kalian gak akan beriman kalau gak saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepadamu dengan sesuatu yang apabila kalian kerjakan tahababtum, kalian saling mencintai, yaitu afsus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-ghillu, bermulan dongkol, wal hasadu, dan iri, yakulani, itu makan apa al-ghillu wal hasad, al-hasanati, pada kebaikan-kebaikan, kama takulu, sebagaimana makan apa an-naru, api, al-khatoba, pada kayu bakar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa, tidaklah termasuk minni, itu dariku, kata Rasul, siapa dzu hasadin, orang yang mempunyai iri, wala namimatin, dan orang yang ngadu orang. Tahu masa ngadu domba? Kalau ngadu domba di Garut, ngadu domba, mengadu domba ya. Kan Garut yang terkenal dengan adu domba. Namimah itu ngadu orang. Wala kahanatin, dan tidak orang yang mempunyai dukun. Dukun, wah, besok togel keluarnya nomor berapa, Mbah? Apa sih, Pin? Orang padi. Mana tadi? Wala ana minhu, mana tadi? Wala ana, dan tidaklah bermula saya itu minhu, termasuk zu hasad, zu namimah, zu kahana. Jadi waqala, bersabda siapa Rasul, la yazalun nasu bi khairin. Tuh, zala yazalu itu termasuk saudaranya kana. Bukan zala ya zulu, bukan zala ya zilu, tapi zala ya za, udah dihapus. Nah itu la ya zalu, tidak henti-hentinya siapa nasu, umat manusia, itu bi khairin, dengan kebaikan. Wah, manusia selamanya baik. Malam yatahasadu, selagi tidak saling hasud, saling iri siapa nas. Waqala, dan berkata siapa Rasul, la tudhiris syamatata li akhika. La tudhir, jangan tampakkanlah kamu asamatata, pada samatah. Samatah itu gini loh. Apa namanya? Menunjukkan iri atas keberhasilan orang. Itu samatah. La tudhir, janganlah tunjukkan siapa kamu asamatata, pada iri keberhasilan orang. Li akhika, kepada saudaramu. Fayu akiba, itu ba, itu kan ya kalian. Fayu akibu, maka menyiksa ya siapa pada orang, siapa Allah. Wayab tali, dan menguji siapa Allah kepada kamu. Wafil hadisi, kadal fakru, hampir-hampir apa kefikiran, itu ayakuna, itu kata mukorobah, ayakuna, bahwasanya ada apa fakru, kufran, itu kufur.
hampir-hampir kefakiran itu menjerumuskan orang kepada kekufuran. Itu maksudnya kadal fakru ayyakuna kufran. Ingat-ingat hadisnya itu dalam Al-Madarij halaman 103. Wakana khasadu, dan hampir-hampir apa al-khasadu khasad, ayyagliba, itu bahwasanya mengalahkan apa khasad al-qadru pada kadar dari Allah. Wabil hadis, dan itu dalam hadis, ista'inu ala qodoi khawaijikum, mintalah pertolongan siapa kalian semua ala qodoi khawaijikum, atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian semua, bil kitman, kalau dapat nikmat sembunyikan. Fa inna kulladzi nikmatin, maka karena setiap yang memiliki kenikmatan itu mahsudun diiriin. Waruya, dan diriwayatkan apa Musa, anna Musa Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina, dan atas nabi kita afdhalus sholati, bermula paling utamanya rahmat, wasalami, dan keselamatan. Lama ta'ajjala, ketika bersegera siapa mereka, lama ta'ajjala, ketika minta disegerakan siapa mereka, ila rabbihi, kepada Tuhannya, ro'a, maka melihat siapa mereka, fizilil arsi, di dalam apa namanya, balik aras, rajulan, pada seseorang. Faghabbatahu bimakanihi, maka senang siapa orang yang di bawah aras tadi, bimakanihi. Waqala inna hadzal lakarimun, inna hadza, sesungguhnya, udah 2:30 ya, udah dah, bentar diulangi dari wakola itu ya, halaman itu ya, nggak diingetin. Udah, saya mau ini lupa lah. Oke, nggak taunya saya ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali kan biasanya jam 2 chat. Oke, kita duduk bersama-sama dengan doa Tufatul Majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.